Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dari video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul akun SSCASN peserta kode R2 tiba berubah. Tanda P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dibuat kaget dengan perubahan akun SSCASN. Awalnya, akun SSCASN honorer K2 yang notabene berkode R2 tanpa L tertulis tidak lulus kompetensi CASN 2024. Nah, pada Minggu 5 Januari tulisannya berubah menjadi maaf hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Selanjutnya Bapak Ibu, perubahan tersebut disambut positif honorer K2 karena bahasanya lebih adem dibandingkan sebelumnya yang menyakitkan hati mereka. Alhamdulillah sudah berubah kata-katanya di akun SSCASN. Semoga tanda baik menuju P3K paruh waktu. Amin, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nurbaiti kepada JPNN pada Minggu 5 Januari. Dia berharap langkah ini R2 bisa menuju paruh waktu, apalagi banyak yang usianya kritis. Menurut dia, R2 atau honorer K2 seharusnya langsung diberikan porsi paruh waktu dan tidak menunggu proses optimalisasi di seleksi P3K tahap 2. Kami sih meminta pemerintah komitmen dengan janjinya, ya bahwa 1,7 juta honorer database BKN sudah disiapkan di P3K paruh waktu maupun penuh waktu, tes sekedar formalitas, ungkap dia. Sebelumnya Bapak Ibu, peserta kode R2 kaget tercatat tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1. Ironinya Bapak Ibu, banyak R2 yang notabene merupakan honorer K2 dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi. Hal tersebut menimbulkan reaksi di kalangan honorer K2 yang berkode R2 tanpa L. Mereka mempertanyakan mengapa penjelasan Kemenpan RB berbeda dengan realita. Ini teman-teman honorer K2 di Jakarta yang tidak ada kode L muncul tulisan tidak lulus P3K. Mereka kaget sekali, kata Nurbaiti kepada JPNN pada Jumat 3 Januari lalu. Dengan adanya tulisan tidak lulus di akun SSCASN honorer lanjutnya, otomatis bukan ditampung, mereka jelas-jelas tidak lulus. Bunda Nur, sapaan akrabnya Nurbaiti, menambahkan sejak awal sudah ada keanehan dengan tidak adanya kode TL atau tidak lulus. Tidak ada kata TL di pengumuman instansi, tetapi pengumuman di akun SSCASN-nya ada keterangan tidak lulus, ucapnya. Pejuang honorer K2 ini lantas menyentil pernyataan mantan Menpan RB Azwar Anas bahwa tes P3K 2024 hanya formalitas. Semua honorer database BKN sebanyak 1,7 juta akan mendapatkan NIP P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Faktanya kan tidak demikian. Ini teman-teman honorer K2 dipusingkan dengan berbagai statement. Harus ada sosialisasi di daerah ini, kata Bunda Nur. Begitu juga dengan wacana optimalisasi, Nurbaiti mengatakan bagaimana bisa mengakomodasi R2 kalau formasinya saja sudah diisi, kecuali ketika daerah punya uang dan mau buka formasi. Kalau tidak buka formasi ya zong dong, wajar kalau teman-teman sekarang merasa di-prank lagi, cetusnya.
Dia mengapresiasi target Menpan RB Rini Widiantini untuk menuntaskan honorer. Namun nyatanya yang ada bikin drama baru soal P3K. Lebih lanjut dia mengatakan di Jakarta formasi yang tersedia 4 ribuan, sedangkan pelamarnya ada 9 ribuan. Yang bikin sedih Bunda Nur, banyak honorer K2 tidak lulus. Kebanyakan lulus malah Satpol PP yang berkode R3-L karena kuotanya banyak. Sebaliknya, honorer K2 kuotanya hanya 1 per SKPD atau per dinas. Sebagai contoh Bapak Ibu, satu dinas ada honorer K2 sebanyak 700. Formasi yang dibuka hanya 45, sehingga sisanya jauh lebih banyak dari yang lulus. Di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, honorer K2 hampir 600-an, tetapi yang ada formasinya 45. Lah sisanya bagaimana, kata Bunda Nur. Oleh karena itu, Bunda Nur menghimbau pemerintah untuk menyelamatkan honorer K2 yang merupakan pelamar prioritas. Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya untuk memuluskan tenaga non-ASN saja. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.